Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Badriatul Fadilah dengan NIM 21060196 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 ukuran pemusatan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, ME. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu tentang ukuran pemusatan, tentunya kita harus mengetahui pengertiannya. Mari kita bahas pengertian dari ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Ukuran pemusatan ini adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi ukuran pemusatan ini kita tuh mengurutkan sebuah data bisa dari yang terkecil hingga terbesar dan juga sebaliknya dari terbesar hingga ke terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Ukuran pemusatan yang paling banyak digunakan adalah median, mean, dan modus. Masing-masing dari ukuran pemusatan data tersebut memiliki kekurangan. Nilai tengah akan sangat dipengaruhi nilai pencilan. Median terlalu bervariasi untuk dijadikan parameter populasi, sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Selanjutnya, mari kita bahas tentang contoh pemakaian ukuran pemusatan. Yang pertama, contohnya yaitu berapa rata-rata aset bank pada 2011. Contoh yang kedua, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012? Contoh yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN? Dan contoh yang keempat, berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki? Itulah empat buah contoh pemakaian ukuran pemusatan. Selanjutnya, mari kita bahas rata-rata hitung. Rata-rata hitung dua, yaitu rata-rata hitung sampel dan rata-rata hitung populasi. Rata-rata hitung sampel adalah rata-rata yang dihitung dari sekelompok variabel acak yang diambil dari populasi. Ini dianggap sebagai penaksir rata-rata populasi yang efisien dan tidak biasa, yang berarti bahwa nilai yang paling diharapkan untuk statistik sampel adalah statistik populasi. Terlepas dari kesalahan pengambilan sampel, rata-rata sampel dihitung sebagai berikut, seperti ini, seperti yang ada di dalam layar, di mana N ini sama dengan ukuran sampel dan tanda ini sama dengan jumlahkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi rata-rata hitung populasi. Dalam statistik, rata-rata hitung populasi didefinisikan sebagai rata-rata dari semua elemen dalam populasi. Ini adalah rata-rata karakteristik kelompok, di mana kelompok mengacu pada unsur-unsur populasi seperti barang, orang, dan lain-lain. Dan karakteristik adalah barang yang diminati, karena populasinya sangat besar dan tidak diketahui.
populasi atau rata-rata populasi tidak diketahui konstan dengan bantuan rumusnya seperti yang ada di dalam layar ini, di mana N ini sama dengan ukuran populasi, tanda ini disamakan sama dengan jumlahkan semua pengamatan. Perbedaan signifikan antara rata-rata hitung sampel dan rata-rata hitung populasi dijelaskan secara rinci dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, mean aritmatika dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi disebut sampel mean. Rata-rata aritmatika dari seluruh populasi disebut mean populasi. Atau rata-rata hitung sampel ini disebut dengan mean sampel, sedangkan rata-rata hitung populasi disebut dengan mean populasi. Perbedaan yang keduanya yaitu sampel diwakili oleh huruf X diucapkan sebagai X bar. Di sisi lain, rata-rata populasi dilabeli sebagai istilah Yunani kuno, huruf U itu, seperti membentuk huruf U. Yang ketiga, sementara perhitungan rata-rata sampel mudah karena daftar elemen yang disediakan hanya sedikit yang memakan waktu sangat sedikit. Berbeda dengan populasi, berarti di mana perhitungannya sulit karena ada banyak elemen dalam populasi yang membutuhkan banyak waktu. Yang keempat, akurasi rata-rata populasi relatif lebih tinggi daripada rata-rata sampel. Karena keakuratan sampel rata-rata dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah pengamatan. Selanjutnya, elemen-elemen populasi diwakili oleh N dalam mean populasi. Sebaliknya, N dalam mean sampel mewakili ukuran sampel. Selanjutnya, ketika standar deviasi dihitung dengan menggunakan mean sampel, itu dilambangkan dengan huruf S. Sebaliknya, ketika mean populasi atau rata-rata hitung populasi digunakan dalam perhitungan standar deviasi, itu diwakili oleh sigma. Jadi, dapat disimpulkan metode perhitungan dari kedua cara ini adalah sama, yaitu jumlah dari semua pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Tetapi ada perbedaan besar antara bagaimana mereka diwakili. Sementara rata-rata sampel ditulis sebagai X atau kadang-kadang M, populasi rata-rata diberi label sebagai huruf seperti huruf U. Rata-rata sampel adalah variabel acak, sedangkan rata-rata populasi adalah konstanta yang tidak diketahui. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai contoh rata-rata hitung populasi. Contoh rata-rata hitung populasi ada seperti dalam tabel di layar ini. Contohnya Bank BCA, nilai kreditnya 256,77 triliun, Bank BNI, nilai kreditnya 200,70 triliun, Bank BRI, nilai kreditnya 348,23 triliun, Bank Mandiri, nilai kreditnya 388,80 triliun, Bank CIMB Niaga, nilai kreditnya 145,40 triliun. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai contoh rata-rata hitung sampel. Contoh rata-rata hitung sampel ada seperti dalam tabel di layar berikut ini. Seperti yang pertama, kode AALI, nama perusahaan Astra Agro Lestari Tbk, cash dividen per lembar saham 695, laba 2012 2.454 miliar, dan total aset 2012 12.420 miliar. Yang kedua, ada kodenya ADHI, nama perusahaan Adikarya atau Persero Tbk. Cash dividen per lembar atas sahamnya itu ada 30,33 dan laba 2012-nya 213 miliar, total aset 2012-nya ada 7.872 miliar. Yang ketiga, kodenya ada AKRA, nama perusahaan AKR Korporindo Tbk, cash dividen per lembar saham 40, laba 2012
756 miliar, total aset 2012 yaitu 11.788 miliar. Dan begitu juga seterusnya seperti ANTM, ASH, Auto, BBCA, BBNI, BDMN, TINS, TLKM, atau telekomunikasi. Seperti itu juga cash dividen per lembarnya, laba 2012-nya, dan total asetnya. Inilah contoh dari rata-rata hitung sampel. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang ini yaitu rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rumusnya itu ada XW sama dengan W1 kali X1 tambah W2 X2 tambah titik tambah WNXN per W1 tambah W2 tambah titik tambah WN. Rata-rata hitung tertimbang ini yaitu rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rata-rata tertimbang ini perhitungan yang memasukkan berbagai tingkat kepentingan setiap angka dalam data. Jika dalam menghitung rata-rata sederhana atau aritmatika, semua angka diperlakukan sama dan diberi bobot yang sama, maka rata-rata tertimbang mengalihkan setiap angka dalam data dengan bobot yang ditentukan berdasarkan kepentingan relatif dari setiap titik data sebelum perhitungan akhir, sehingga perhitungan rata-rata tertimbang seringkali lebih akurat dibandingkan rata-rata sederhana. Rata-rata tertimbang sering digunakan untuk menyamakan frekuensi nilai dalam kumpulan data. Rata-rata tertimbang juga dapat memasukkan pertimbangan lain di luar frekuensi kemunculan data sebagai bobot perhitungan. Dalam rata-rata tertimbang, setiap nilai titik data dikalikan dengan bobot yang ditetapkan yang kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah titik data. Angka rata-rata akhir dalam perhitungan rata-rata tertimbang menunjukkan kepentingan relatif dari setiap observasi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada rata-rata sederhana dan juga dapat meningkatkan akurasi perhitungan kita. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi contoh rata-rata hitung tertimbang. Contoh rata-rata hitung tertimbang itu ada di dalam tabel ini. Seperti nomor 1 kode AALI, nama perusahaan Astra Agro Lestari Tbk, laba 2012-nya 2.454 miliar, dan total aset 2012-nya 12.420 miliar. Dan ada W1-nya atau total aset 2012-nya kita kalikan dengan laba 2012, maka hasilnya menjadi 30.478.680. Begitu seterusnya dengan kode ADHI, AKRA, ANTM, ASH, Auto, BBCA, BBNI, BDMN, TINS, TLKM, dan semuanya ini kita jumlahkan. Ada rata-rata hitung tertimbangnya dan ditotalkan semuanya. Dan poin penting yang harus kita tahui tentang rata-rata hitung tertimbang ini yaitu yang pertama, rata-rata tertimbang seringkali lebih akurat daripada rata-rata sederhana. Yang kedua, rata-rata tertimbang memperhitungkan tingkat kepentingan relatif atau frekuensi beberapa faktor dalam kumpulan data. Yang ketiga, investor saham menggunakan rata-rata tertimbang untuk melacak dasar biaya saham yang dibeli pada waktu yang berbeda-beda. Jadi rata-rata hitung tertimbang ini ada bagus gitu karena lebih akurat datanya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai contoh rata-rata hitung data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelas biasanya memiliki panjang interval yang sama. Ada 3 cara menghitung rata-rata data berkelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding.
Contoh rata-rata hitung data berkelompok. Yang pertama, data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Yang kedua, rumus nilai tengah sama dengan F kali X per N. Contoh rata-rata hitung data berkelompok nih seperti tabel dalam layar berikut ini. Kelas pertama intervalnya 77,0 sampai 84,4, nilai tengah kelasnya ada 80,7, jumlah frekuensinya ada 3, dan kita kalikan. Jumlah frekuensi dikali nilai tengah kelas, maka dapat hasilnya 242,1. Begitu juga dengan kelas kedua, 3, 4, 5, dan semua nilai tengah kelas ini semuanya kita jumlahkan. Maka dapat N-nya 22. Dan dapatlah nilai tengah kelasnya itu 2120,4. Jadi nilai rata-ratanya ini juga kita jumlahkan hasilnya, maka dapat hasilnya segini, 96,381,818,18. Selanjutnya contoh lainnya, ada juga nih contoh lainnya. Dan nomor 1 interval kelasnya 10 sampai 19,2, FI-nya ada 6, XI-nya ada 14,6, gitu juga dengan nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini juga ada contoh soal lain mencari rata-rata data berkelompok. Bisa dipahami ini yang ada di tabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi sifat rata-rata hitung. Sifat rata-rata hitung yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang kedelapan, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari atau kurang dari tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya kita mari membahas materi tentang median. Median ini yaitu nilai yang letaknya berada di tengah data di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Median atau nilai tengah itu pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Median ini bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemusatan data, di mana atur titik data dari yang terkecil hingga terbesar dan dari yang dan temukan nomor pusatnya, maka itulah mediannya. Akan tetapi, jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Meskipun median adalah nilai tengah, tapi bukan berarti begitu dapat data kita langsung tentukan data di tengah itu adalah mediannya. Median ini memang datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tapi ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya data sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi begitu dapat datanya harus diurutkan dulu ya. Apabila median adalah nilai tengah dalam daftar tabel angka yang berurutan naik atau turun dan bisa lebih deskriptif daripada mean atau nilai rata-rata. Median ini seringkali digunakan sebagai kebalikan dari mean saat terdapat pencilan dalam urutan yang mungkin mendistorsi nilai mean. Median suatu urutan data bisa lebih sedikit dipengaruhi oleh pencilan daripada mean atau rata-rata. Sebagai bagian dari statistika deskriptif yang digunakan untuk menduga maupun mengestimasi parameter,
Median ini dapat membantu kita dalam penggunaan sebuah data. Median data tidak berkelompok. Yang pertama, letak mediannya sama dengan N tambah 1/2. Yang kedua, data ganjil. Median terletak di tengah. Yang ketiga, median untuk data genap adalah rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Rumus median data berkelompok MD sama dengan L tambah N per 2 kurang CF per F kali I. Ini ada contoh median data tidak berkelompok, bisa dilihat ya dalam layar berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh median data berkelompok. Letak median N per 2 sama dengan 53/2 sama dengan 26,5. Jadi terletak pada frekuensi kumulatif antara 26 dan 4. Nilai mediannya MD sama dengan 157,7 tambah 53/2 dikurang 26 kali 14 sama dengan 158,11. Jadi nilai mediannya ini ya 158,11. Contoh soal lain mencari median data berkelompok. Ini ada contoh soal lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam modus. Modus ini yaitu nilai yang paling sering muncul. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus ini dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Rumus modus data berkelompok MO sama dengan L tambah D1 per D1 tambah D2 kali I. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh modus data berkelompok. Bisa dilihat dalam layar komputer berikut ini. Letak modus pada frekuensi kelas paling besar 17 kelas. Ini 17. Jadi 158,2 kurang 172,7 kurang 2. Yang kedua nilai modusnya. MO sama dengan 157,7 tambah 6 per 16 kali 14 sama dengan 162,95. Jadi dapat ditentukan bahwa nilai modusnya ini 162,95. Hubungan rata-rata median dan modus. Yang pertama kurva simetris, X sama dengan MD sama dengan MO. Ini ada kurva. Yang kedua kurva condong kiri, MO kecil MD kecil dari X. Hubungan rata-rata median modus. Yang ketiga itu ada kurva condong kanan, X-nya kecil MD kecil MO. Ukuran letak kuartil, yaitu kuartil ini adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian yang sama. Kuartil pertama sampai 25% data, kuartil 2 sampai 50% data, 50% dan kuartil ketiga ini sampai 75% datanya. Rumus letak kuartil. Data tidak berkelompok dan ada juga data berkelompok. Kalau kuartil 1 sama dengan 1 N tambah 1/4, kuartil 2 2 N tambah 1/4, kuartil 3 ada 3 N tambah 1/4. Data berkelompoknya kuartil pertama 1N/4, kuartil kedua 2N/4, dan kuartil ketiga 3N/4. Ini ada kurva. Contoh kuartil data tidak berkelompok. Nih, bisa dilihat pada layar. Dan contoh kuartil data berkelompok juga bisa kita lihat pada layar komputer. Ukuran letak desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama. Desil 1 sebesar 10%, desil 2 sampai 20%, desil 9 sampai 90%. Rumus letak desil ini data tidak berkelompok dan juga ada data berkelompok, bisa kita lihat rumusnya. Dan ini ada grafik letak desil. Selanjutnya, contoh desil data tidak berkelompok. Ini bisa kita lihat pada layar komputer, ada kodenya, nama perusahaan dan juga harga sahamnya. Letak desilnya ada nih, desil pertama, desil ketiga, desil ke-9. Contoh desil data berkelompok juga ada, bisa dilihat pada layar komputer ini. Rumusnya NDI sama dengan L tambah I kali N per 10 kurang CF per FK kali CI.
Selanjutnya, ukuran letak atau persentil. Ukuran letak yang membagi 100 bagian yang sama. Persentil 1 sebesar 1%, persentil 2 sampai 2%, dan persentil 99 sampai 99%. Rumus letak persentilnya. Ini rumus yang datanya tidak berkelompok dan juga ada data berkelompok. Contoh ukuran letak persentil ini bisa kita lihat pada kurva berikut ini. Contoh persentil data tidak berkelompok. Ini ada contohnya, yaitu pertamanya ada nomor, kode, nama perusahaan, dan harga sahamnya. Carilah persentil 15,25,75 dan 95. Bisa kita cari letak persentilnya ini. Selanjutnya, contoh persentil data berkelompok. Carilah P22, P85, dan P96. Ini ada contohnya. Baik, sekianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang materi ukuran pemusatan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.